Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lastri, guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Sambas. Pada kesempatan yang sama, saya juga mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Pertama tahun 2023 di LPTK IAIN Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video ujian praktik pembelajaran dengan tema Beriman kepada Hari Akhir, subtema Perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Video ujian praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam pendidikan profesi guru. Terima kasih. Jadi hari ini kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua tentang iman kepada hari akhir ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perilaku iman kepada hari akhir dan hikmahnya. Oke, sebelum kita mengingat kembali materi sebelumnya ya, Ibu ingin mengecek kehadiran hari ini. Ibu perhatikan yang beragama Islam semuanya hadir ya. Kita semuanya hadir yang beragama Islam. Siapa ingat dengan materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah membahas tentang makna beriman, ya kan? Macam-macam kiamat, kemudian tahapan-tahapan peristiwa setelah berakhirnya kehidupan. Siapa yang ingat? Silakan angkat tangan yang pertama. Siapa? Ya, silakan. Jadi hari akhir mengingat pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam dan termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Iya, benar sekali. Kasih aku dulu berakhir. Ya. Jadi kita hidup ini hanya sementara ya. Nanti kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Yang kedua, perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro. Iya, silakan. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian dari alam semesta. Ya. Contohnya banjir, tanah longsor. Kalau kiamat kubro adalah kiamat besar,
hancurnya seluruh alam semesta dan tidak ada kehidupan. Iya, benar sekali jawabannya. Kasih aku juga. Ada kecil dan ada besar. Kecil, kalau kecil ya intinya kerusakan bagian kecil. Kalau besar ya seluruhnya akan hancur. Tadi benar jawabannya. Kemudian tahapan-tahapan setelah kehidupan berakhir, ya, maka kita akan mengalami tahapan-tahapan atau peristiwa setelah hari akhir. Ayo, siapa yang ingat? Iya, silakan. Ya. Yang pertama ada yaumul barzakh, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul hasyr, dan yang keempat yaumul hisab. Iya, benar sekali. Kasih aplaus. Jadi merasa cukup ya untuk kita mengingat materi sebelumnya dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, pada peristiwa setelah hari akhir itu kan ada malaikat ya. Ada malaikat yang bertugas, salah satunya malaikat yang bertugas di alam barzakh atau alam kubur. Ya. Malaikat apa yang bertugas di dalam kubur? Iya, malaikat pencabut nakir. Jadi untuk mengingat kembali, kita bernyanyi bersama, ya. Tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, memberi rizki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil, munkar nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, dicatat amal buruk, Rifat menjaga surga, menjaga neraka, malaikat Malik. Ha ha ha. Sekarang kita mulai nih mendekati ke materi hari ini. Jadi setelah kita mempelajari materi minggu lalu, ya, kita melakukan yang sekarang. Jadi bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Ayo siapa yang tahu? Gimana caranya kita beriman kepada hari akhir? Iya, silakan. Umpamanya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Iya, jadi kita harus paham dulu ya, kita pahami artinya kita cari ilmu tentang hari akhir. Kita tes ya, soal-soal tes. Kalau dibagikan ke temannya, ya, masing-masing satu. Semuanya udah selesai menjawab soal pretest. Sekarang kita lanjutkan ya. Adapun ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir dengan baik. Kita sebut dengan banyak istilah, artinya banyak persamaan dari perilaku. Apa saja persamaan dari perilaku itu? Perbuatan, apalagi? Sikap, aksi, akhlak, karakter, watak, atau sesuatu yang kita lakukan. Ya. Jadi ini adalah persamaannya. Berarti ya, di dalam Islam itu diajarkan akhlak itu ya terbagi menjadi berapa? Siapa ingat? Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Atau perilaku terpuji? Apa itu? Tindakan atau perbuatan yang dianjurkan. Ya. Kemudian yang kedua, akhlak apa? Akhlak tercela atau akhlak buruk. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan yang harus dihindari. Ya. Silakan kalian amati, kalian tonton video di depan ini ya.
Yunda. Amati baik-baik ya. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi seorang ahli surgawi akan menyusulmu. Segera setelah itu, seorang pria dari Ansar pun lewat di hadapan para sahabat. Beliau menunjuk orang yang dinubuatkannya menjadi ahli surga. Salah seorang sahabat menjadi penasaran, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sahabat memandang dengan takjub, meskipun beberapa pasang mata tidak menyadarinya. Keesokan harinya Rasulullah menyampaikan apa yang beliau sampaikan sehari sebelumnya. Inilah pun seperti yang kamu lihat. Namun, aku tidak pernah iri pada siapapun atas kebaikan atau kegembiraan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini, Abdullah bin Amr berkata, ini Tadi, ya. Apa yang menyebabkan pemuda Ansar itu bisa masuk surga? Tidak iri, ya. Tidak iri, tapi iri itu terletaknya di mana? Iya, di hati. Ya, berarti ini berhubungan dengan hawa nafsu, ya. Berhubungan dengan hawa nafsu. Jadi yang dilakukan oleh pemuda Ansar ini, dia mampu menundukkan hawa nafsunya, ya. Salah satunya hawa nafsunya yaitu berupa iri dengki, ya. Sehingga dengan pengendalian diri terhindar dari iri dengki itu tadi, sehingga dia menjadi salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Kita di sini akan belajar berkelompok ya. Silakan kalian memilih kelompok belajarnya dengan cara menghitung 1 sampai 4. Kita mulai dari hitungan paling depan. Silakan hitung 1, 2, 3, 4. Pilih slide. Ya. Pilih yang ini. Iya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perilaku dan hikmah beriman hari kiamat. Kelompok kami dianggotai pertama Dimas Farah Febul Ansar, kedua Fahmi Diarul Rahman, 3 Fajar Raihandi Tarsya, 4 Muhammad Rizik Firhan. Perilaku beriman kepada hari kiamat. Dapat ditunjukkan dengan perbuatan berikut. A. Bersikap mawas diri, mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. B. Mampu menundukkan hawa nafsu. Orang yang beriman pada hari akhir akan selalu berusaha menundukkan hawa nafsunya. C. Gemar mencari ilmu. Mengapa menuntut ilmu diwajibkan bagi umat Islam? Karena dengan ilmu orang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. D. Bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang beriman pada hari akhir hendaknya selalu beramal salih dan membantu orang yang membutuhkan. E. Menjaga kelestarian alam. Kamu dapat menjaga kelestarian alam dengan melakukan tindakan-tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi air dan listrik, serta merawat tanaman. Kedua, hikmah beriman kepada hari kiamat. Manfaat dan hikmah
beriman kepada hari kiamat sebagai berikut. A. Memperoleh pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Hidup dalam kedamaian dan ketenangan. C. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. D. Semangat menuntut ilmu. E. Mendapat kenikmatan di surga. Berikut merupakan contoh beriman pada hari akhir. Pemandangan hutan yang kering dan gersang tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Apabila seorang anak laki-laki sedang berjalan di hutan, anak itu sedih melihat hutan yang kering dan usang, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang usang. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Biji yang sudah ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan pun tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Saya Tika Putri dari kelompok 4. Apa hikmah dengan tidak diketahuinya waktu hari kiamat terjadi? Hikmah tidak diketahuinya hari kiamat sebagai peringatan sehingga manusia akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat serta akan beribadah dan berusaha tanpa memperhatikan kapan adanya kiamat. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kepada saudari Tika, apakah bisa dipahami? Menjadi manusia yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk perilaku beriman kepada hari akhir. Bagaimana cara menjadi manusia bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? 1. Berilmu dan menjadikan ilmu sebagai sarana untuk bermanfaat. Artinya menjadi manusia bermanfaat dengan berbagai ilmu pengetahuan kepada orang lain. 2. Melakukan amal baik agar memberikan banyak manfaat kepada orang lain. 3. Orang yang memiliki rezeki yang dipermudah oleh Allah akan lebih mudah memberikan manfaat kepada orang lain melalui harta. Demikian jawaban dari kelompok kami kepada saudara Hatta. Apakah bisa dipahami? Penutupan. Sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada yang salah. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua diberi rezeki dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kelompok 1 ingin presentasi beriman pada hari akhir. Maka berlaku iman pada hari akhir. Teman-teman pengen tahu kan bila iman pada hari akhir? Nah, sebelum ini kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Bitarif, saya Sisa Hadijah, saya Aina Sakika Putri, saya Marsanda. Jadi, apa sih itu beriman pada hari akhir? Jadi, iman pada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Sudahkah kamu beriman pada hari akhir? Nah, umat Islam yang beriman pada hari akhir harus menunjukkan perilakunya dalam keseharian. Berikut penjelasan mengenai perilaku yang beriman pada hari akhir.
berlaku beriman pada hari akhir. Yang pertama bersikap mawas diri. Mawas diri adalah sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Orang yang pemalas dan akan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Berikut sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan perintah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya merupakan tanda baik Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Mawas diri dalam hal ini maksudnya adalah dengan berhati-hati dalam berperilaku, sebab semua amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia jahat atau baik akan dihukum dan dihisab di akhirat kelak. B. Mampu menunjukkan hawa nafsu. Orang yang beriman pada akhir akan senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsunya, bahkan ia takut mengikuti hawa nafsunya tersebut. Disampaikan oleh Abu Syalam bin Shaddad bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berakal atau bijak adalah orang yang bisa menahan nafsunya untuk hari kematian, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan atau kosong kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Gemar mencari ilmu. Kita seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat. Berikut hikmah beriman pada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir adalah membuat kebaikan kehidupan sehari-hari, karena yakin semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Menjauhi larangan Allah seperti berbuat maksiat, zina, musyrik, karena orang yang beriman tahu atas balasan yang akan ia dapatkan kelak jika hal-hal tersebut ia lakukan. Memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang beriman pada hari akhir akan diberi kenikmatan, kedamaian, dan ketenangan hidup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Ya, silakan Bunda. Jelaskan keutamaan menuntut ilmu. Ilmu itu wajib, karena ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Menuntut ilmu memiliki keutamaan, di antaranya 1. Ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, jelas. Bagaimana cara melestarikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Melestarikan lingkungan termasuk salah satu bentuk perilaku beriman kepada hari akhir. Jadi ada beberapa cara melestarikan lingkungan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Membuang sampah pada tempatnya, 2. Menghemat energi seperti mematikan lampu pada siang hari jika tidak digunakan. Selain itu, gunakan sepeda daripada kendaraan bermotor untuk meminimalisir pembakaran BBM. Menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor juga mengurangi emisi agar tidak mencemari udara sekaligus bagian dari menghemat energi. 3. Mencegah polusi udara adalah tidak membakar sampah. Polusi udara karena pembakaran sampah akan mengotori lingkungan dan menyebabkan penyakit jika terhirup oleh manusia. 4. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Demikian jawaban dari kelompok kami pada saudara Fakih. Apakah bisa dipahami? Untuk kesimpulannya adalah bahwasanya manusia tidak selamanya akan hidup di dunia. Kita sebagai seorang muslim percaya atau beriman bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Perilaku seorang muslim yang beriman pada hari akhir akan sentiasa berperilaku baik dan berhati-hati dalam bersikap dan tindakannya, karena ia yakin bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Untuk akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kata-kata salah. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kok kelayaannya. Sepertinya kok sama antum mutu. Selamat pagi semuanya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami yang dipersilahkan memulai presentasi. Hikmah dan perilaku beriman kepada hari akhir. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikannya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Risa Nanda. Saya Dika Putri. Saya Iza Maulidia. Saya Anissa Wijaya. Penjelasan. Beriman kepada hari akhir merupakan bentuk iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan hidupnya teroket malaikat Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 7, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hikmah beriman kepada hari akhir. Memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kedamaian dan ketenangan, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, semangat menuntut ilmu dan beribadah, mendapat kenikmatan surga. Perilaku beriman kepada hari akhir. Bersikap mawas diri, sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan, mampu menundukkan hawa nafsu, gemar mencari ilmu, bermanfaat bagi orang lain, dan menjaga kelestarian alam. Jangan siksa aku. Percuma minta tolong. Tidak ada orang yang bisa menolongmu di sini. Turunlah, aku paksa. Tidak. Jangan lakukan itu. Tidak. Tolong aku. Tolong. Baiklah, jika kamu memaksaku. Ya, cegah. Mengapa engkau mencegahku melempar orang ini ke neraka? Allah memerintahkanku untuk menanyakan sesuatu yang dapat meringankannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tidak, tinggalkan dia sampai ada perintah selanjutnya. Syukurlah, tolong aku. Aku tidak bisa menolongmu. Hanya Allah yang
yang Maha Kuasa di sini. Harus bagaimana agar Allah menolongku? Itulah alasan aku diutus ke sini. Apakah kamu pernah mendatangi majelis ilmu? Apa itu maksudnya menuntut ilmu di sebuah tempat yang diridhoi oleh Allah? Benar, Allah akan memaafkanmu jika kamu pernah berada di sana. Aku tidak pernah. Apa ada keringanan lain untukku? Baiklah, akan aku sampaikan pada yang Maha Bijaksana. Bagaimana? Apakah ada keringanan lainnya? Ya, jika selama hidup kamu menyukai ahli ilmu, apa dia adalah para guru atau ulama yang mengajarkan ilmu agama? Benar, Allah akan memaafkanmu jika kamu menyukai mereka. Tapi sayang, aku tidak pernah menyukainya. Adakah keringanan lainnya? Baiklah, akan aku sampaikan. Bagaimana? Apakah ada keringanan yang lain? Ya, jika semasa hidup kamu pernah satu meja bersama ahli ilmu. Sayangnya aku tidak pernah. Baiklah, apakah nama atau nasabmu sama dengan ahli ilmu? Sayangnya tidak sama. Sudahlah wahai malaikat, Allah Maha tahu semua tentang diriku. Jadi tidak perlu kau bertanya apa-apa lagi. Baiklah, jika itu keinginanmu. Mengapa kau datang lagi? Sungguh Allah Maha mengetahui. Dahulu kamu memiliki seorang teman baik, dan temanmu itu sangat mencintai ahli ilmu. Maksudnya, karena itulah Allah merahmatimu ke dalam surganya. Mengapa kau menangis? Aku malu sekali. Betapa baiknya Allah. Bahkan orang seperti aku masih saja diampuni hanya karena memiliki teman yang menyukai ahli ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi begitu. Allah sangat menyukai para ahli ilmu, dan kelak para ahli ilmu itu akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Masya Allah. Jadi itu alasan kita semua harus gemar bermajelis ilmu, termasuk juga mencintai para ulama, serta mencari sahabat yang gemar akan ilmu. Benar, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Sekian dari sidang koordinasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, saya Zuri dari kelompok 2. Jelaskan keutamaan mawas diri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Mawas diri atau introspeksi diri, yakni peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, baik dari perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran terkait dengan anjuran untuk muhasabah diri. Sebagai sebuah amalan yang dianjurkan dalam agama Islam, mawas diri memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa seseorang. Selain itu, mawas diri juga dapat mendorong seseorang ke arah kehidupan yang bermakna serta memotivasinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah manfaat mawas diri, yaitu mengetahui aib sendiri. Yang kedua, dapat membuat seseorang menjadi kritis pada diri sendiri dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu seseorang untuk merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat memperbaiki hablum minanas atau hubungan sesama manusia. Yang kelima, terhindar dari sifat munafik. Keenam, membukakan pintu kehinaan dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat menempati surga Firdaus. Demikian jawaban dari kelompok kami kepada saudari Melita. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Sadija dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menunjukkan hawa nafsu? Cara menunjukkan hawa nafsu adalah: pertama, ingat akan kengerian siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari segala perbuatan maksiat atau dosa. 3. Meninggalkan teman yang mengajak pada kelalaian, dan carilah teman yang soleh, karena teman yang soleh akan selalu mengajak pada kebaikan. 4. Sibukkan diri dengan mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang bermanfaat. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kepada saudari Nisa, silakan dipanggil. Jika presentasi ini tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke warung beli selasi. Ada duit beli sepatu. Cakep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kesadaran bahwa hidup sementara itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan terpuji. Oke, kesimpulan. Setelah serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan, ya, kesimpulannya apa? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini? Pertama apa? Dan dapat mengetahui perilaku dan hikmah. Boleh disebutkan salah satu perilaku beriman pada hari akhir itu apa? Iya, betul ya. Bisa hapus dulu. Contoh dari kesimpulan kita hari ini. Apa lagi? Mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan kedamaian dan ketenangan, semangat dalam menuntut ilmu. Iya, benar ya. Kasih hapus semuanya. Untuk bahan evaluasi, ya, sebagai bahan evaluasi, Ibu telah menyiapkan post-test, ya. Untuk post-testnya itu bisa kalian akses, ya, bisa kalian akses nanti di rumah sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk linknya akan Ibu share di grup kelas ya, grup PAI. Oke, terjelas? Ya. Setelah serangkaian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, ya, apa yang kalian rasakan? Ya, apakah target belajar kalian telah tercapai atau belum hari ini? Ya. Alhamdulillah. Apakah kalian senang mempelajari materi hari ini? Ya. Kemudian apakah kalian senang dengan metode pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan? Ya. Jadi, berarti rangkaian kita hari ini telah selesai ya. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mempelajari materi minggu depan. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang akhlak mulia. Silakan kalian pelajari di rumah, ya, sebagai pengetahuan awal kalian. Ya, dipelajari di rumah tentang akhlak mulia. Demikian untuk hari ini, Bu rasa udah cukup, udah habis waktunya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.